Selamat datang di channel kami. Di sini kami akan membawa Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dan penuh misteri dari berbagai penjuru dunia. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan keajaiban dalam setiap kisah yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Mari kita mulai petualangan kita hari ini. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan gunung yang menjulang tinggi, hidup seorang wanita bernama Sari. Terkenal karena kecantikannya yang menawan, ia menjadi perbincangan di kalangan pria-pria kaya yang terpesona oleh pesonanya. Namun, di balik senyuman manisnya, Sari menyimpan sebuah rahasia gelap. Sebuah susuk emas yang ditanam di tubuhnya, memberikan kecantikan abadi namun dengan harga yang sangat mahal. Cintaku, ingatlah satu hal, kecantikan ini ada harganya, kata Sari kepada suaminya Hendra saat mereka berdiri di ambang pintu rumah mereka yang sederhana. Aku tidak ingin kau terjebak dalam pesona luar, karena di balik itu ada kutukan yang menanti. Hendra dengan tatapan penuh cinta dan sedikit kekhawatiran menjawab, apapun yang terjadi, aku akan selalu bersamamu, Sari. Kita akan menghadapi semuanya bersama. Namun, apakah cinta mereka cukup kuat untuk mengatasi kutukan yang telah menghantui keturunan Sari? Apakah mereka bisa membebaskan diri dari belenggu yang mengancam masa depan keluarga mereka? Saat peristiwa tragis mulai mengungkapkan kebenaran di balik kecantikan Sari, semuanya berujung pada satu pertanyaan. Sampai kapan mereka dapat bertahan dalam bayang-bayang masa lalu yang kelam? Sebelum kita lanjutkan kisahnya, kami ingin mendengar dari kalian. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal, dan kisah mistis apa yang pernah terjadi di sana agar nanti bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Pagi itu, Sari duduk di depan cermin usang di kamarnya. Tangannya yang lembut tapi kini mulai keriput, menyapu wajah yang dulu dianggap sempurna. Waktu memang tidak memihak siapapun, gumamnya. Di usia yang hampir memasuki kepala 4, Sari merasa hidupnya belum seperti yang ia impikan. Sejak dulu, ia selalu memimpikan kehidupan yang lebih baik. Bukan hanya dari segi keuangan, tapi juga status sosial. Desanya kecil, terisolasi dari gemerlap kota besar, tapi desas-desus tentang dunia mistis dan pesugihan selalu menyelimuti kehidupan masyarakat. Dari bibir ke bibir, orang-orang sering membicarakan berbagai cara untuk meraih kekayaan instan atau mendapatkan keindahan abadi. Sari, yang mendengarkan dengan penuh perhatian, mulai tergoda. Ia tahu, meskipun desa itu terisolasi, para lelaki kaya dari kota sering berkunjung, terutama saat ada festival desa. Namun, di mana posisi Sari? Hanya sebagai penonton dari kejauhan. Sari, sudah lama hidupmu seperti ini. Lihat saja si Wati. Suaminya kaya raya, dan kau tahu dari mana dia dapatkan kekayaan itu? Dari pesugihan, kata salah satu temannya suatu hari. Teman-temannya sering berbicara tentang cara-cara cepat mendapatkan kekayaan, tapi kali ini cerita Wati membuat Sari berpikir keras. Aku tidak hanya ingin kaya, kata Sari kepada dirinya sendiri. Aku juga ingin tetap cantik, menarik, dan diinginkan. Sari mulai mencari tahu lebih lanjut tentang berbagai pesugihan, sampai suatu hari, seseorang menyarankan agar ia menemui seorang dukun di desa seberang. Namanya Mbah Tirto. Katanya dia punya cara untuk membuat seseorang cantik selamanya. Tapi jangan macam-macam ya, Mbah. Pesugihan itu ada harganya. Peringatan itu terdengar samar di telinga Sari, yang sudah terlalu larut dalam keinginannya untuk berubah. Suatu malam yang gelap dan penuh hujan, Sari berangkat menuju desa seberang untuk menemui Mbah Tirto. Jantungnya berdegup kencang saat ia sampai di depan gubuk tua di tepi hutan. Gubuk itu tampak menyeramkan, diterangi hanya oleh lilin yang berkelip lemah dari jendela kecil. Mau apa kau datang kemari, nak? Suara tua yang dalam terdengar dari balik pintu. Aku ingin berubah, Mbah, jawab Sari dengan suara gemetar. Berubah? Dukun tua itu tertawa pelan, lalu membuka pintu. Semua orang ingin berubah, tapi tidak semua siap membayar harganya. Masuklah. Sari mengikuti Mbah Tirto masuk ke dalam gubuk. Ruangan itu dipenuhi dengan bau dupa yang menyengat,
dan banyak benda aneh tergantung di dinding. Tengkorak kecil, botol-botol berisi cairan kental, dan berbagai jimat. Di sudut ruangan, sebuah cermin emas kecil bersinar samar. "Duduklah," kata Mbah Tirto sambil mengeluarkan sesuatu dari laci. Sebuah bungkusan kain hitam kecil. "Ini yang kau cari." Sari mengangguk tanpa berkata-kata. "Ini adalah susuk emas. Setelah susuk ini ditanam di bawah kulitmu, wajahmu akan tetap cantik, tak peduli berapa lama waktu berlalu. Kau akan menarik perhatian siapa saja, terutama pria kaya yang kau inginkan. Tapi ingat, ada harganya." "Harga?" tanya Sari, meski hatinya sudah mantap. Mbah Tirto menatapnya lama. "Ya, susuk ini tidak hanya akan merubahmu, tapi juga akan mempengaruhi keturunanmu, anak-anakmu. Mereka tidak akan pernah lahir normal. Kutukan ini akan berlanjut sampai darahmu habis." Sari merenung sejenak, tapi kemudian ia berpikir tentang kehidupan yang selama ini ia jalani. Kesepian, miskin, dan tanpa perhatian. "Aku tidak peduli, Mbah. Aku siap." Mbah Tirto tersenyum tipis. "Baiklah, tapi ingat, sekali kutukan ini dimulai, tidak ada jalan untuk kembali." Sari mengangguk dan dengan begitu ritual dimulai. Lilin-lilin dinyalakan, mantra-mantra diucapkan dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Sebuah jarum emas kecil diambil oleh Mbah Tirto dan ditanamkan di bawah kulit wajah Sari. Rasa sakit singkat yang kemudian menghilang, digantikan oleh sensasi dingin yang menjalar di seluruh tubuhnya. Saat Sari melihat cermin emas di depannya, ia terperangah. Wajahnya bercahaya. Kulitnya terlihat lebih halus dan bersinar. Seolah-olah waktu berbalik dan ia kembali ke masa mudanya yang dulu. "Cantik sekali," bisik Sari kagum pada dirinya sendiri. Namun, di balik senyuman puas itu, Mbah Tirto hanya menatapnya dengan mata dingin. "Ingat baik-baik, nah. Keindahanmu sekarang adalah bayaran untuk kutukan keturunanmu." Setelah ritual itu selesai, Sari merasa berbeda. Setiap langkah yang ia ambil, ia merasa seperti melayang. Seolah-olah semua perhatian di dunia terpusat pada dirinya. Ketika ia kembali ke desa, orang-orang yang biasanya tidak memperhatikannya mulai menatap kagum. Para pria mulai mendekatinya dengan tatapan kagum, sementara wanita-wanita di desa berbicara di belakangnya, membicarakan perubahan drastis pada Sari. "Lihat saja Sari sekarang," kata salah seorang wanita desa dengan nada iri. "Apa dia melakukan operasi plastik? Kenapa wajahnya begitu bersinar?" Sari tersenyum mendengar bisikan-bisikan itu. Ia tidak perlu lagi khawatir tentang kecantikan yang memudar. Susuk emas itu benar-benar bekerja. Wajahnya kini menjadi pusat perhatian dan tidak butuh waktu lama sebelum pria-pria kaya mulai mendekatinya. Salah satu pria yang tertarik padanya adalah Hendra, seorang pengusaha sukses dari kota besar. Hendra sering berkunjung ke desa Sari karena bisnis keluarganya yang memiliki lahan perkebunan di sana. Saat pertama kali bertemu Sari, Hendra langsung terpikat. Dalam beberapa bulan, mereka mulai berpacaran, dan tidak lama kemudian mereka menikah dalam pesta mewah yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dari berbagai kota. Kehidupan Sari berubah total. Dari gadis desa yang dulu dipandang sebelah mata, kini ia menjadi istri seorang pria kaya raya. Rumah besar, mobil mewah, pakaian mahal, semua impian yang pernah hanya ada di dalam pikirannya kini menjadi kenyataan. Namun, meskipun semuanya tampak sempurna di permukaan, Sari tidak bisa mengabaikan mimpi-mimpi aneh yang mulai mengganggunya setiap malam. Setiap kali ia tidur, ia bermimpi tentang wajah-wajah mengerikan yang menatapnya dari cermin. Wajah-wajah itu cacat, seperti ada sesuatu yang salah pada mereka. Dan setiap kali ia terbangun, ia merasakan rasa dingin di bawah kulitnya, tepat di tempat susuk emas itu ditanam. Tapi Sari mengabaikan semua itu. Mungkin ini hanya efek samping, pikirnya. Toh, hidupnya sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya. Beberapa tahun setelah pernikahan mereka, Sari hamil anak pertama mereka. Hendra sangat bahagia, dan mereka berdua sudah membayangkan kehidupan keluarga sempurna dengan anak-anak yang lucu dan sehat. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Ketika anak pertama mereka lahir, ia memiliki cacat fisik yang parah. Para dokter tidak bisa memberikan penjelasan yang jelas.
Semua hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa Sari dan Hendra sehat, tetapi anak mereka tetap lahir dengan kondisi yang menyedihkan. "Apa ini?" bisik Sari pada dirinya sendiri saat melihat anak itu untuk pertama kalinya. Wajah kecil bayi itu tampak tidak sempurna, dan ada sesuatu yang aneh pada matanya. Setelah kejadian kelahiran anak pertama yang cacat, kehidupan Sari mulai mengalami perubahan. Meski secara lahiriah dia masih terlihat cantik dan tetap mempesona, namun ada kegundahan yang mulai merasuk dalam hatinya. Hendra, suaminya, mencoba menerima keadaan, meskipun dia jelas kecewa. Bagaimanapun, Hendra percaya bahwa anak mereka adalah anugerah, meskipun tidak seperti yang mereka harapkan. "Apa yang salah dengan kita, sayang?" tanya Hendra suatu malam ketika mereka duduk di ruang keluarga megah mereka. Matanya penuh kekhawatiran, namun tetap penuh cinta. Sari hanya menggeleng pelan, mencoba menutupi perasaan bersalah yang mulai menggerogotinya. "Aku tidak tahu, Mas. Mungkin ini hanya takdir. Yang penting kita tetap harus kuat untuk anak kita." Namun, di balik semua kata-kata itu, Sari menyimpan rahasia besar. Susuk emas itu terus-menerus mengingatkan dirinya akan kutukan yang diberikan oleh Mbah Tirto. Sari tahu bahwa ini bukanlah kebetulan. Anak pertamanya adalah korban pertama dari kutukan susuk yang dipasang di wajahnya. Waktu berlalu dan kehidupan mereka tetap bergelimang kemewahan. Rumah besar mereka di kota besar selalu dipenuhi oleh tamu-tamu yang terkagum-kagum pada Sari. Penampilannya yang anggun dan kecantikan abadi membuatnya menjadi pusat perhatian di setiap acara sosial. Para wanita di lingkungan elit sering memuji kecantikannya, sementara para pria tak jarang memberikan pandangan penuh kekaguman. "Hendra benar-benar beruntung punya istri seperti kamu, Sari," kata salah satu temannya di acara jamuan makan malam. "Kamu masih terlihat seperti gadis umur 20-an, padahal aku tahu umur kita tidak jauh berbeda." Sari hanya tersenyum, menahan perasaan yang bertolak belakang di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, ini adalah harga yang harus ia bayar untuk semua kekayaan dan perhatian yang sekarang ia miliki. Hendra, yang melihat kebahagiaan istrinya, semakin terpesona. "Aku benar-benar beruntung memiliki istri seperti kamu," katanya pada suatu malam ketika mereka berdua bersantai di balkon rumah megah mereka, memandang langit kota yang berkilauan. "Kamu tidak hanya cantik, tapi kamu juga tangguh, Sari." Namun, di balik semua pujian itu, Sari mulai merasa ada sesuatu yang semakin salah. Setiap kali ia tidur, mimpi-mimpi buruk tentang bayangan-bayangan cacat terus menghantui. Bayangan anaknya yang cacat selalu muncul dalam bentuk yang lebih menyeramkan. Tidak hanya itu, ia mulai merasakan ada energi gelap yang terus melingkupi hidupnya. Suatu malam saat tidur, Sari terbangun oleh suara tangisan bayi. "Bayi kita menangis lagi," pikirnya, dan ia bangkit dari tempat tidur menuju kamar bayi. Namun, ketika ia membuka pintu kamar, ia tidak menemukan apa-apa. Ruangan itu kosong, dan anak mereka tidak ada di tempat tidur. Jantung Sari berdegup kencang. Ia berlari kembali ke kamar, namun di sana anaknya tertidur pulas di samping Hendra. Dia merasa tubuhnya gemetar. "Apakah aku mulai berhalusinasi?" pikirnya. Beberapa hari kemudian, Sari kembali mengalami peristiwa aneh. Saat dia bercermin di kamar mandi, tiba-tiba cermin itu menunjukkan sesuatu yang mengerikan. Wajahnya yang cantik mulai berubah perlahan-lahan di dalam cermin. Kulitnya tampak pucat, matanya cekung, dan bayangan wajah cacat anaknya muncul di sebelahnya. Sari menjerit dan segera mundur dari cermin. Hatinya berpacu dengan cepat, dan perasaannya mulai dipenuhi oleh ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan. "Ini pasti kutukan. Kutukan susuk emas ini mulai memburuku," bisiknya pada dirinya sendiri. Meskipun demikian, Sari tetap tidak menceritakan kejadian aneh itu pada Hendra. Ia takut jika Hendra mengetahui bahwa semua ini adalah akibat dari susuk yang dia pakai, hubungan mereka akan hancur. Selain itu, Hendra terlihat begitu bahagia dengan kehidupan mereka, dan Sari tidak ingin menghancurkan kebahagiaan itu. Beberapa tahun berlalu, dan kehidupan mewah Sari serta Hendra tetap berlanjut. Namun, mimpi buruk Sari semakin menjadi-jadi. Setiap kali dia hamil, dia merasakan ketakutan yang luar biasa. Ketakutan itu bukan hanya tentang kehamilan,
tetapi tentang anak yang akan dilahirkan. Keguguran mulai terjadi satu persatu. Setiap kali Sari hamil, dia merasa ada sesuatu yang salah. Anak-anaknya lahir mati atau cacat tanpa ada penjelasan medis yang memuaskan. Kenapa ini terus terjadi padaku? Tangis Sari suatu malam di hadapan Hendra. Kenapa anak-anak kita tidak pernah lahir dengan sehat? Hendra yang juga mulai merasa frustasi hanya bisa merengkuh Sari erat-erat. Ini bukan salahmu, sayang. Ini bukan salah kita. Mungkin Tuhan punya rencana lain. Namun Sari tahu bahwa ini bukan soal rencana Tuhan. Ini adalah kutukan yang terus menghantui hidupnya. Setiap kali anaknya lahir cacat atau meninggal, ia merasa kutukan itu semakin menjerat erat-erat hidupnya. Di tengah semua kebahagiaan yang tampak dari luar, Sari mulai terisolasi dalam kesedihan dan rasa bersalah. Di dalam dirinya, ia tahu bahwa susuk emas ini bukan hanya memberikan kecantikan dan kekayaan, tetapi juga menghancurkan masa depannya, menghancurkan keturunannya. Namun, ia merasa terjebak, terperangkap oleh ketakutannya sendiri untuk kehilangan semua yang telah ia peroleh. Hidupnya menjadi penuh teka-teki. Setiap kali ia melihat anak-anak tetangga bermain, hatinya terasa pedih. Setiap senyum yang ia lemparkan pada tamu-tamu kaya di rumahnya terasa kosong. Dalam hatinya, Sari mulai merasakan penyesalan mendalam. Tapi, jalan untuk keluar dari kutukan ini seakan tertutup. Suatu malam, mimpi buruknya semakin parah. Dalam mimpinya, ia melihat sosok Mbah Tirto, berdiri di depan cermin emas yang dulu digunakan saat ritual. Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan, Sari. Tapi kutukan ini belum berakhir. Darahmu akan terus mengalir. Keturunanmu akan terus menderita. Sari terbangun dengan napas terengah-engah. Kali ini, dia merasa bahwa waktunya sudah semakin sempit. Kutukan itu semakin kuat, dan jika ia tidak segera menemukan cara untuk menghentikannya, hidupnya akan hancur sepenuhnya. Sari semakin terjebak dalam kesuraman hidupnya. Setiap kali ia mengandung, selalu ada kekhawatiran besar yang menghantui pikirannya. Akankah kali ini kutukan itu akan berakhir? Apakah anak yang ia kandung akan lahir sehat? Atau lagi-lagi menjadi korban kutukan susuk emas yang ia kenakan? Pikiran-pikiran ini terus merasuki batinnya, sementara Hendra mencoba tetap optimis. Sayang, kita harus tetap berusaha. Dokter bilang kondisi kita berdua baik-baik saja. Mungkin ini hanya soal waktu, kata Hendra dengan penuh keyakinan suatu malam. Namun, Sari tahu bahwa ini bukan sekadar soal medis. Di balik senyuman pahitnya, ada rahasia besar yang tidak pernah ia ungkapkan pada suaminya. Malam semakin kelam ketika Sari kembali dihadapkan pada kehamilan baru. Ini adalah kali ketiga dia hamil setelah kejadian anak pertamanya yang cacat. Harapan besar ada dalam dirinya, tetapi kutukan itu seolah tak pernah memberi ampun. Hendra seperti biasa berusaha menjadi suami yang mendukung dan penuh kasih. Tapi kali ini, Sari merasa ketakutan itu lebih mendalam, lebih nyata. Di bulan-bulan awal kehamilannya, Sari mulai merasakan mimpi-mimpi yang semakin aneh. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan-bayangan yang semakin jelas. Anak-anak dengan wajah cacat, tubuh tak sempurna, menangis dan memanggil namanya dari kejauhan. Dan yang paling menyeramkan adalah kehadiran sosok Mbah Tirto yang selalu muncul di akhir mimpinya, menatapnya dengan tatapan dingin dan mengingatkannya. Kau sudah membuat pilihan, Sari. Setiap keputusan ada bayarannya. Keturunanmu akan merasakan dampaknya. Sari terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Setiap malam menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Hendra mulai khawatir dengan keadaan fisik dan mental Sari. Kamu terlihat semakin lelah, sayang. Kita harus lebih sering ke dokter untuk memastikan kamu dan bayi kita baik-baik saja, kata Hendra, mencoba menenangkan istrinya yang mulai tampak lebih cemas dari hari ke hari. Di tengah-tengah semua itu, Sari mulai mencari cara untuk menghentikan kutukan ini. Meskipun ia tahu bahwa perjanjiannya dengan Mbah Tirto adalah sesuatu yang tak bisa dengan mudah diubah, ia tetap mencoba mencari jawaban. Berbagai dukun dan paranormal sudah ia temui, namun tidak ada satupun yang mampu memberikan solusi.
Setiap kali ia menceritakan tentang susuk emas itu, mereka hanya menggelengkan kepala, memberikan peringatan yang sama. Kutukan ini terlalu dalam. Keturunanmu akan terkena dampaknya. Waktu terus berjalan dan kehamilan Sari semakin besar. Di bulan ke-8, dokter memberitahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan bayi di dalam kandungannya. Jantung bayi ini tampak lemah, dan kami menemukan beberapa kelainan pada struktur tulangnya, kata dokter dengan suara tenang namun penuh kekhawatiran. Hati Sari remuk. Ini kutukan lagi. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan ini. Hendra, yang selalu optimis, kini mulai tampak lebih cemas. Kenapa ini terus terjadi pada kita, Sari? Tanya Hendra dengan suara pelan, seolah takut untuk mengakui ketakutannya sendiri. Sari, yang sudah berada di ujung kewarasan, tidak bisa lagi menahan tangisnya. Mas, ini semua salahku, bisiknya dengan suara bergetar. Hendra terdiam, bingung. Apa maksudmu, sayang? Kenapa kamu bilang begitu? Sari menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya ia menceritakan semuanya pada Hendra. Tentang kunjungannya ke Mbah Tirto, tentang susuk emas yang ia tanam untuk menjaga kecantikannya, dan tentang kutukan yang akan menghantui keturunannya. Mata Hendra membelalak tak percaya mendengar pengakuan itu. Kamu benar-benar melakukannya? Demi kecantikan? Air mata Sari mengalir deras. Aku hanya ingin hidup lebih baik, Mas. Aku ingin kita punya kehidupan yang sempurna. Aku ingin kamu bangga padaku. Tapi aku tidak tahu kalau semua ini akan mengorbankan anak-anak kita. Hendra terdiam, menatap istrinya dengan campuran rasa marah, kecewa, dan iba. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Kenapa kamu menyimpan rahasia sebesar ini? Sari hanya bisa menunduk. Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan rasa bersalah yang ia rasakan. Hendra, meskipun hatinya hancur, tidak bisa meninggalkan istrinya begitu saja. Dia mencintai Sari, meskipun kini dia tahu bahwa wanita yang ia cintai telah melakukan kesalahan besar. Kehamilan itu berakhir tragis. Anak mereka lahir dengan cacat yang lebih parah daripada anak pertama. Bayi itu hanya bertahan beberapa hari sebelum akhirnya meninggal dunia. Ini adalah pukulan besar bagi Sari dan Hendra. Kehidupan yang dulunya penuh dengan kemewahan dan kebahagiaan kini terasa hampa dan penuh dengan kesedihan yang mendalam. Setelah kejadian itu, Sari menjadi semakin terisolasi. Dia tidak lagi sering keluar rumah, dan kecantikannya yang dulu selalu dipuja kini terasa tidak ada artinya. Dia merasa terjebak dalam kutukan yang tidak bisa dihentikan. Mimpi-mimpi buruknya semakin intens, dan setiap kali dia melihat dirinya di cermin, dia merasa bayangan cacat anak-anaknya kembali menghantui. Hendra, meskipun masih mencintai Sari, juga mulai menjauh. Bukan karena dia tidak peduli, tetapi karena rasa frustasi dan ketidakberdayaan yang semakin menyesakan. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, Sari, kata Hendra suatu malam, ketika mereka duduk di ruang tamu yang sunyi. Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa melihat kita terus begini. Setiap anak yang kita miliki, mereka menderita. Sari hanya terdiam. Dia tahu bahwa Hendra benar. Namun, dia tidak bisa menemukan cara untuk keluar dari kutukan ini. Semua jalan terasa buntu. Di malam yang sepi, Sari memutuskan untuk kembali menemui Mbah Tirto. Meskipun ia tahu bahwa mungkin tidak ada yang bisa menghentikan kutukan ini, ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban. Dia harus tahu, apakah masih ada cara untuk menyelamatkan keturunannya. Gubuk tua Mbah Tirto tetap berdiri di tepi hutan, sama seperti ketika ia pertama kali datang bertahun-tahun lalu. Sari, dengan hati penuh penyesalan, mengetuk pintu dan menunggu. Pintu terbuka perlahan, dan di baliknya, sosok Mbah Tirto berdiri dengan senyum sinis di wajahnya. "Ah, Sari, sudah lama aku menunggumu kembali," kata Mbah Tirto. "Apakah sekarang kau mengerti harga dari kecantikan abadi itu?" Sari menunduk, suaranya bergetar. "Mbah, aku tidak bisa hidup seperti ini. Anak-anakku, mereka semua menderita. Apakah ada cara untuk menghentikan kutukan ini?" Mbah Tirto menatapnya dengan mata dingin. "Kutukan ini tidak bisa dihentikan begitu saja, Sari. Kau sudah membuat perjanjian.
Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan mengorbankan sesuatu yang lebih besar. Sari terdiam, hatinya semakin berat. Apalagi yang bisa ia korbankan? Apakah ini berarti ia harus kehilangan segalanya untuk menyelamatkan keturunannya? Setelah pertemuan terakhirnya dengan Mbah Tirto, Sari pulang dengan hati yang semakin hancur. Kata-kata sang dukun tua terus terngiang di telinganya. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan mengorbankan sesuatu yang lebih besar. Tapi apa yang dimaksud Mbah Tirto? Apa yang lebih besar daripada keturunannya sendiri? Pikiran itu membuat Sari semakin terpuruk. Namun, di tengah kegelapan ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyerah begitu saja. Dia harus menemukan jalan keluar. Di hari-hari berikutnya, Sari mulai mencari bantuan dari berbagai sumber. Hatinya dipenuhi oleh harapan kecil, meskipun dirinya tahu kutukan ini mungkin terlalu berat untuk diangkat. Sari mendatangi beberapa paranormal dan dukun lain, berharap ada di antara mereka yang memiliki solusi. Namun, semua upayanya tampak sia-sia. Kutukan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan dengan mudah, kata seorang paranormal yang terkenal di kalangan sosialita. Ini berasal dari energi hitam yang sangat kuat. Anda bermain dengan kekuatan yang lebih besar dari diri Anda sendiri, Nyonya. Harga yang Anda bayarkan adalah keturunan Anda. Sari hanya bisa mendengar penjelasan itu dengan air mata yang mulai mengalir pelan di pipinya. Setiap kali ia mendengar bahwa tidak ada yang bisa menghentikan kutukan ini, hatinya semakin terasa remuk. Namun, di balik semua itu, dia tetap tidak ingin berhenti. Hati seorang ibu untuk melindungi anak-anaknya begitu kuat, dan dia tahu harus ada jalan keluar. Suatu hari, Sari mendengar tentang seorang dukun tua yang tinggal di sebuah desa terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Orang-orang mengatakan bahwa dukun ini memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam gaib dan mampu menghentikan kutukan-kutukan berat, bahkan yang sudah turun-temurun. Nama dukun itu adalah Mbah Karyo. Dengan tekad kuat, Sari memutuskan untuk menemui Mbah Karyo. Dia tahu ini mungkin adalah harapan terakhirnya. Hendra, meskipun masih terkejut dengan semua yang terjadi, setuju untuk ikut dalam perjalanan itu. Bagaimanapun juga, dia masih mencintai Sari dan ingin mendukungnya dalam upaya apapun untuk menyelamatkan masa depan keluarga mereka. Perjalanan menuju desa Mbah Karyo bukanlah hal yang mudah. Mereka harus menempuh jarak yang jauh melalui jalan yang berliku dan penuh dengan hutan lebat. Ketika akhirnya mereka sampai, desa itu tampak sangat sunyi dan terpencil. Tidak ada jejak kemewahan di sana, hanya rumah-rumah sederhana dan suasana yang terasa mistis. Ini tempat yang aneh, Sari, bisik Hendra ketika mereka melangkah keluar dari mobil mereka. Kamu yakin orang ini bisa membantu kita? Sari mengangguk dengan tegas. Kita harus mencoba, Mas. Ini satu-satunya harapan yang kita punya. Mereka pun berjalan menuju rumah sederhana yang berada di ujung desa, tempat Mbah Karyo tinggal. Rumah itu tampak kuno dan penuh dengan ukiran-ukiran kayu yang sepertinya memiliki makna mistis. Ketika mereka tiba di depan pintu, Sari merasa udara di sekitarnya menjadi lebih dingin, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari balik bayangan. Pintu rumah itu terbuka perlahan, dan di ambang pintu berdiri sosok Mbah Karyo. Seorang pria tua dengan jubah sederhana, tapi matanya memancarkan kekuatan yang tak biasa. Aku sudah menunggumu, kata Mbah Karyo dengan suara pelan namun penuh wibawa. Sari dan Hendra tertegun. Anda tahu kami akan datang? Tanya Sari dengan suara bergetar. Mbah Karyo tersenyum tipis. Tentu saja, kutukan sekuat ini tidak bisa bersembunyi. Energinya terasa dari jauh. Mari, masuklah, kita harus bicara. Mereka berdua mengikuti Mbah Karyo masuk ke dalam rumah, yang penuh dengan aroma dupa dan benda-benda aneh yang tergantung di dinding. Di tengah ruangan, ada meja kecil dengan lilin-lilin menyala, dan beberapa benda pusaka yang tampak kuno. Suasana di dalam rumah itu begitu tenang, namun terasa penuh dengan misteri. Setelah mereka duduk, Mbah Karyo mulai berbicara. Kutukan susuk emas ini bukan kutukan biasa. Ia bukan hanya tentang kecantikan, tapi tentang ikatan jiwa dan darah. Siapapun yang memilih jalan ini akan mengorbankan masa depan keturunannya. Sari menggigit bibirnya. Tolong, Mbah, apa ada cara untuk menghentikannya? Aku sudah kehilangan terlalu banyak.
Aku tidak ingin kehilangan lebih banyak lagi. Mbah Karyo memandang Sari dalam-dalam. Ada satu cara, tapi itu akan sangat sulit dan tidak ada jaminan berhasil. Kamu harus menghadapi sumber kekuatan ini langsung dan menebusnya dengan sesuatu yang sangat berharga. Hanya dengan mengorbankan sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri, kutukan ini bisa dihentikan. Hati Sari berdegup kencang. Apa maksudnya, Mbah? Apa yang harus aku korbankan? Jiwamu, jawab Mbah Karyo singkat namun tegas. Sari tertegun. Jiwanya? Apa ini berarti dia harus menyerahkan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan keturunannya? Hendra yang mendengar itu langsung protes. Tidak mungkin. Ada cara lain kan? Tidak mungkin Sari harus mengorbankan dirinya sendiri. Mbah Karyo menghela napas panjang. Kutukan ini sangat kuat. Karena itu, ia membutuhkan keseimbangan. Jika kau mengambil, kau harus memberikan kembali. Susuk emas itu mengambil bagian dari hidupmu, kecantikan, kekayaan, perhatian. Sekarang kau harus membayarnya dengan harga yang setimpal. Jika kau ingin keturunanmu bebas dari kutukan ini, maka kau harus menyerahkan jiwamu. Sari terdiam lama. Suara Mbah Karyo seakan menggema di kepalanya. Mengorbankan jiwanya, hidupnya. Hendra menggenggam tangan Sari erat-erat. Sayang, jangan dengarkan dia. Kita bisa mencari cara lain. Namun di dalam hatinya Sari tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Jika ia tidak melakukannya, kutukan ini akan terus menghantui anak-anaknya dan mungkin juga cucu-cucunya. Dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Bagaimana caranya, Mbah? Tanya Sari akhirnya. Suaranya gemetar namun tegas. Mbah Karyo menatapnya dalam-dalam. Kamu harus kembali ke tempat di mana kutukan ini dimulai. Di sana kamu akan menghadapi roh dari susuk itu. Dan hanya dengan mengorbankan hidupmu, kutukan ini akan berakhir. Malam itu, Sari dan Hendra pulang dengan hati yang berat. Di perjalanan, mereka tidak banyak bicara. Sari sibuk dengan pikirannya sendiri, sementara Hendra tampak gelisah. Tidak ingin menerima kenyataan bahwa istrinya harus membuat keputusan yang mengerikan ini. Ketika mereka tiba di rumah, Hendra tidak bisa menahan emosinya lagi. Kamu tidak boleh melakukan ini, Sari. Aku tidak bisa kehilanganmu. Aku tidak bisa. Sari menatap Hendra dengan mata penuh cinta dan air mata. Mas, aku tahu ini berat. Tapi aku tidak bisa membiarkan anak-anak kita terus menderita. Ini satu-satunya cara. Hendra hanya bisa memeluk Sari erat-erat, merasakan betapa beratnya keputusan yang harus diambil. Setelah keputusan yang berat itu diambil, Sari tahu bahwa waktunya untuk bertindak semakin dekat. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai kekhawatiran, namun di dalam hatinya, ia sudah menerima bahwa pengorbanan jiwanya adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keturunannya dari kutukan. Meskipun Hendra masih berusaha meyakinkannya untuk mencari cara lain, Sari tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Kutukan ini sudah terlalu lama membayangi keluarganya. Di hari yang telah ditentukan, Sari mempersiapkan diri untuk perjalanan terakhirnya menuju tempat di mana segalanya dimulai. Rumah Mbah Tirto, dukun yang memberikan susuk emas kepadanya bertahun-tahun lalu. Tempat itu adalah sumber dari kutukan yang menjerat hidupnya. Dan Mbah Karyo sudah memperingatkan bahwa untuk menghentikan kutukan ini, Sari harus kembali ke sana. Hendra yang masih tidak rela melihat istrinya menghadapi semua ini sendirian, bersikeras untuk ikut. Kita akan menghadapi ini bersama. Aku tidak akan membiarkan kamu pergi sendiri, kata Hendra dengan penuh keyakinan. Meskipun di dalam hatinya ia juga dipenuhi ketakutan. Dengan perasaan campur aduk, mereka berdua berangkat menuju hutan tempat Mbah Tirto tinggal. Suasana perjalanan terasa tegang. Mereka menyusuri jalan-jalan yang sunyi, melewati pepohonan tinggi yang terasa semakin menyeramkan seiring mereka mendekati tempat tujuan. Udara malam semakin dingin, dan suasana di sekitar mereka seolah semakin mencekam. Sari, kamu yakin akan hal ini? Tanya Hendra, memecah keheningan yang sudah berlangsung selama beberapa waktu. Sari mengangguk pelan. Aku yakin, Mas. Ini harus kita selesaikan sekarang. Aku tidak ingin anak-anak kita atau cucu-cucu kita terus menderita karena kesalahan yang aku buat. Mendengar itu, Hendra tidak bisa lagi berkata-kata. Dalam hatinya,
ia merasa terombang-ambing antara rasa cinta yang mendalam kepada Sari dan ketidakmampuannya menerima kenyataan bahwa mungkin saja ini adalah perjalanan terakhir mereka bersama. Ketika mereka akhirnya sampai di depan rumah Mbah Tirto, suasana mencekam semakin terasa. Rumah tua itu tampak tidak berubah, masih berdiri kokoh di tengah hutan, dengan atapnya yang dipenuhi lumut dan pintu kayu yang seakan menatap mereka dengan aura misterius. Dengan hati yang berat, Sari mengetuk pintu itu sekali lagi, sama seperti yang ia lakukan bertahun-tahun lalu. Ketika pintu terbuka, sosok Mbah Tirto yang sama muncul di hadapan mereka, tersenyum dingin seolah sudah menunggu kedatangan mereka. "Kau akhirnya kembali, Sari," kata Mbah Tirto dengan nada suara yang rendah namun penuh makna. "Aku sudah tahu kau akan datang lagi pada akhirnya." Sari menatapnya dengan mata yang penuh tekad. "Aku ingin menghentikan kutukan ini, Mbah. Aku sudah siap untuk membayar harganya." Mbah Tirto tertawa kecil, namun tawa itu terdengar hampa. "Tentu saja, setiap pilihan ada harganya, dan kau sudah tahu apa yang harus kau bayar. Tapi, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Kau yakin ingin melakukannya?" Sari mengangguk tanpa ragu. "Aku yakin." Mbah Tirto membalikkan tubuhnya dan mempersilahkan Sari dan Hendra masuk ke dalam rumahnya. Di dalam, suasana masih sama suram dan dipenuhi dengan benda-benda aneh yang tampaknya memiliki kekuatan magis. Di sudut ruangan, ada meja kecil yang di atasnya terdapat wadah berisi susuk emas yang dulu ditanamkan ke tubuh Sari. "Kamu harus berhadapan dengan roh susuk itu," kata Mbah Tirto sambil menunjuk ke arah meja tersebut. "Hanya dengan cara itu kamu bisa menghentikan kutukannya. Namun, ingat, ketika kamu memanggilnya, kamu harus siap untuk menghadapi konsekuensinya." Sari melangkah mendekati meja tersebut dengan hati yang berdebar kencang. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang paling menentukan. Hendra berdiri tak jauh darinya, tatapan matanya penuh kecemasan. "Mulai sekarang, aku hanya bisa menuntunmu," lanjut Mbah Tirto. "Langkah selanjutnya ada di tanganmu." Dengan napas tertahan, Sari memejamkan mata dan mulai memusatkan pikirannya, seperti yang diajarkan oleh Mbah Karyo. Ia harus memanggil roh dari susuk emas itu. Perlahan, suasana di dalam rumah itu terasa berubah. Udara menjadi lebih berat, dan ada getaran aneh yang mulai memenuhi ruangan. Kemudian, suara-suara mulai terdengar. Awalnya pelan, namun semakin lama semakin jelas. Suara tangisan, jeritan, dan bisikan-bisikan yang mengerikan. Sari merasakan keberadaan roh itu semakin dekat. Tubuhnya gemetar, namun dia tahu bahwa dia tidak boleh mundur. Tiba-tiba, dari dalam wadah susuk emas, muncullah bayangan hitam yang berputar-putar di udara. Bayangan itu semakin membesar, membentuk sosok yang samar-samar. Sosok itu tampak menakutkan, dengan mata merah menyala yang menatap Sari dengan kebencian yang mendalam. "Kau memanggilku manusia?" Suara itu berbisik, tapi terdengar seperti ribuan jeritan bersamaan. "Kau ingin menebus kesalahanmu? Apakah kau siap membayar harga yang pantas?" Sari meneguhkan hatinya, meskipun seluruh tubuhnya terasa berat oleh ketakutan. "Aku siap," jawabnya dengan suara yang bergetar. "Aku akan menyerahkan jiwaku, asalkan kutukan ini berakhir dan keturunanku bebas dari penderitaan." Roh itu tertawa dengan suara yang memekakkan telinga. "Ah, jiwa manusia, sederhana namun berharga. Jika itu yang kau tawarkan, maka kutukan ini akan berakhir. Tapi ingat, sekali kau menyerahkan jiwamu, kau tidak akan pernah kembali." Sari menoleh sejenak ke arah Hendra, yang kini memandangnya dengan air mata di matanya. "Aku harus melakukan ini, Mas," bisiknya dengan lembut. "Aku tidak ingin melihat anak-anak kita menderita lagi." Hendra tidak bisa menahan air matanya. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan, Sari. Tapi aku tidak bisa menghentikanmu. Kalau ini adalah satu-satunya cara, maka aku akan mendukungmu." Dengan dukungan terakhir dari suaminya, Sari menatap kembali ke arah roh susuk emas itu. "Aku siap," ucapnya dengan penuh tekad. Roh itu menggeram senang, lalu mendekat ke arah Sari. Dalam sekejap, bayangan gelap itu menyelubungi tubuh Sari, seolah-olah menghisap energi kehidupannya.
Sari merasakan seluruh kekuatannya lenyap, namun di dalam dirinya, ia merasa lega. Kutukan ini akan segera berakhir. Dalam hitungan detik, roh itu menghilang, dan Sari jatuh pingsan ke lantai. Hendra berlari menghampirinya, mencoba membangunkannya, namun tubuh Sari tidak bergerak. Mbah Tirto berdiri di sudut ruangan, mengamati kejadian itu dengan ekspresi netral. "Kutukan itu telah diangkat," katanya dengan tenang. "Keturunanmu kini bebas dari penderitaan, tapi Sari, dia telah membayar harga yang pantas." Hendra menangis dalam keheningan, memeluk tubuh Sari yang dingin. Meskipun dia telah kehilangan istrinya, dia tahu bahwa pengorbanan Sari tidak sia-sia. Kutukan yang menghantui keluarga mereka kini telah berakhir, dan anak-anak mereka tidak akan lagi menderita. Malam itu menjadi akhir dari sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan rasa sakit, penyesalan, dan pengorbanan. Tapi di balik semua itu, ada secercah harapan bahwa masa depan keluarga mereka akan terbebas dari kutukan yang telah menghantui mereka selama ini. Keesokan harinya, matahari terbit dengan sinar yang cerah, menerangi desa yang biasanya sepi dengan harapan baru. Hendra duduk di samping tempat tidur Sari. Air mata masih membasahi pipinya. Ia memandang wajah Sari yang tampak damai, seolah-olah tidak ada rasa sakit yang menghinggapi jiwanya. "Sayang, aku merindukanmu," bisik Hendra, menggenggam tangan Sari erat-erat. "Apa yang harus kulakukan tanpa dirimu? Kau adalah segalanya bagiku." Saat Hendra merasakan kehadiran Sari di sampingnya, bayangan indah dari kenangan bersama kembali menghampirinya. Kenangan saat mereka pertama kali bertemu, saat mereka jatuh cinta, dan saat mereka membangun keluarga bersama. Semua itu menjadi sangat berharga dalam hidupnya. Sementara itu, di sisi lain, sebuah cahaya lembut mulai membungkus tubuh Sari. Cahaya itu semakin cerah, seolah-olah memanggil Sari kembali dari alam lain. Perlahan, Sari mulai membuka matanya, merasakan kehangatan cahaya itu. Ketika ia sepenuhnya sadar, dia menemukan dirinya berada di ruang putih yang sangat tenang. "Sari!" Suara lembut memanggilnya. Sari menoleh dan melihat sosok seorang wanita tua yang tampak bersinar. "Aku adalah arwah nenek moyangmu. Aku datang untuk menjemputmu." Sari merasa bingung. "Nenek moyangku? Apa ini berarti aku sudah mati?" Wanita tua itu tersenyum lembut. "Kau tidak mati, Sari. Kau telah membuat pengorbanan besar untuk keluargamu. Energi jiwamu kini telah bebas dari kutukan yang telah menghantuimu. Namun kau harus memilih. Apakah kau ingin kembali ke dunia yang kau tinggalkan, atau mengikuti jalanku dan bersatu dengan para leluhur?" Sari menatap wanita tua itu. Rasa takut dan harapan bercampur aduk dalam hatinya. Dia berpikir tentang Hendra, anak-anaknya, dan masa depan mereka. Dia tidak ingin meninggalkan mereka, tetapi di sisi lain, tawaran untuk bersatu dengan leluhur sangat menggoda. "Aku ingin kembali," Sari akhirnya berkata. "Aku ingin melindungi anak-anakku. Mereka tidak pernah tahu rasa sakit yang aku alami, dan aku ingin mereka menjalani hidup yang bahagia." Wanita tua itu mengangguk. "Keputusanmu bijak, Sari. Tetapi ingat, kau harus melindungi keturunanmu dari godaan yang sama. Mereka harus tahu tentang pengorbananmu dan pentingnya menjaga diri dari keinginan duniawi yang merugikan." Tiba-tiba, Sari merasa tubuhnya menghilang dalam cahaya tersebut. Sebuah perasaan hangat menyelimuti dirinya, dan sebelum dia menyadarinya, dia sudah kembali di samping Hendra yang masih memegang tangannya dengan penuh kasih sayang. Hendra terkejut ketika merasakan tangan Sari bergerak. "Sari, kau bangun, kau kembali." Dia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sari tersenyum lembut dan mengangguk. "Mas, aku di sini. Aku kembali untukmu dan anak-anak kita." Hendra memeluknya dengan penuh perasaan. "Aku sangat khawatir. Aku tidak ingin kehilanganmu. Semua ini terlalu berat. Kita sudah melalui banyak hal, dan aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa dirimu." Sari membalas pelukan itu, merasakan kehangatan cinta Hendra mengalir ke dalam dirinya. "Sekarang kita bisa memulai lagi, Mas. Kita bisa membangun kehidupan baru tanpa kutukan ini." Dengan semangat baru, mereka berdua kembali ke rumah dan menceritakan kejadian yang mereka alami kepada anak-anak mereka.
Meskipun sulit untuk dipercaya, anak-anak mereka mendengarkan dengan penuh perhatian dan rasa hormat. Sari ingin mereka memahami makna pengorbanan yang telah dilakukannya. Ini adalah pelajaran penting, kata Sari. Kita harus selalu menjaga diri dari godaan yang bisa merugikan kita. Kecantikan dan kekayaan bukanlah segalanya. Yang terpenting adalah cinta dan kebahagiaan yang kita bagi bersama. Anak-anak mengangguk, tampak merenungkan setiap kata ibunya. Meskipun mereka masih muda, mereka mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang penampilan luar, tetapi juga tentang nilai-nilai yang lebih dalam. Hari-hari berlalu, dan Sari berusaha keras untuk menciptakan suasana baru dalam keluarga mereka. Dia berkomitmen untuk membangun kehidupan yang lebih baik, di mana cinta dan kehangatan mengalahkan segala keserakahan. Dia mengajarkan anak-anaknya untuk saling mendukung dan mengingat nilai-nilai yang telah dia pelajari dari pengorbanannya. Namun, walaupun kutukan itu telah diangkat, Sari tahu bahwa ancaman dari dunia luar tetap ada. Dia terus menceritakan kisahnya kepada anak-anaknya, agar mereka tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang sama. Suatu hari, saat mereka berkumpul di ruang tamu, Sari bercerita tentang pengalamannya dengan Mbah Tirto dan Mbah Karyo. Kita harus selalu ingat untuk tidak terjebak dalam keinginan duniawi, katanya. Ada banyak hal yang lebih berharga dalam hidup kita. Jadi ibu, apa yang harus kita lakukan jika kita merasakan godaan itu? Tanya anak bungsunya Lila dengan rasa ingin tahu. Jika kamu merasakannya, ingatlah betapa pentingnya keluarga kita. Keluarga adalah segalanya. Ketika kita saling mendukung, kita bisa menghadapi apapun yang datang, jawab Sari. Mendengar kata-kata ibunya, Hendra juga menambahkan, ingat, kalian tidak sendirian. Kita selalu bersama dalam suka dan duka. Kita akan melindungi satu sama lain. Keluarga mereka menjadi semakin erat, dan Sari merasakan kebahagiaan yang tulus. Meskipun masa lalu mereka penuh dengan kesedihan dan pengorbanan, masa depan mereka terlihat lebih cerah. Sari tahu bahwa pengorbanan yang telah dilakukannya tidak sia-sia. Keluarganya kini bebas dari kutukan yang telah menghantui mereka selama bertahun-tahun. Dia bertekad untuk menjaga keturunannya agar tetap bersatu dan tidak jatuh ke dalam godaan yang sama. Di hari-hari berikutnya, Sari dan Hendra mulai terlibat lebih aktif dalam komunitas mereka. Mereka ingin membantu orang-orang yang mungkin juga terjebak dalam keinginan duniawi dan berjuang melawan kesulitan. Dengan berbagi pengalaman dan pelajaran yang telah mereka pelajari, mereka berharap dapat memberi inspirasi kepada orang lain. Mereka mengadakan pertemuan rutin di rumah, mengundang tetangga dan teman-teman untuk berbagi kisah dan mendiskusikan nilai-nilai kehidupan. Suasana yang hangat dan penuh cinta mengisi rumah mereka, dan Sari merasa seperti telah menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Sari dan Hendra bekerja sama untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Meskipun mereka tidak bisa mengubah masa lalu, mereka bisa membangun masa depan yang lebih cerah, penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Malam-malam diisi dengan cerita-cerita keluarga, tawa, dan momen kebersamaan yang tidak ternilai. Sari merasa bangga melihat anak-anaknya tumbuh menjadi individu yang baik dan berempati. Mereka belajar untuk menghargai satu sama lain dan menjaga keluarga mereka. Keluarga Sari akhirnya menemukan kedamaian yang telah lama hilang. Pengorbanan yang telah dilakukannya kini menjadi bagian dari cerita hidup mereka, sebagai pengingat akan kekuatan cinta dan komitmen untuk saling melindungi. Dan meskipun Sari telah menghadapi banyak cobaan dalam hidupnya, dia tahu bahwa cinta yang tulus dan pengorbanan adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Beberapa tahun berlalu sejak Sari dan Hendra mengambil keputusan untuk membangun kembali hidup mereka. Keluarga mereka tumbuh dengan baik, anak-anak mereka, Lila, Raffi, dan Dika, menjadi pribadi yang mandiri, penuh cinta dan empati. Sari dan Hendra merasa bangga melihat ketiga anak mereka yang kini beranjak dewasa menjalani hidup dengan penuh semangat, tanpa terjebak dalam godaan duniawi yang pernah mengancam mereka. Sari, yang kini lebih bijaksana, terus membagikan cerita hidupnya kepada anak-anak dan orang-orang di sekelilingnya. Dia sering mengingatkan mereka tentang pentingnya menjaga nilai-nilai yang telah diajarkan. Dalam setiap kesempatan, dia menekankan betapa berartinya keluarga dan cinta sejati. Suatu sore,
saat mereka berkumpul di ruang tamu untuk merayakan ulang tahun Lila yang ke-18, suasana dipenuhi keceriaan. Hendra, yang telah mempersiapkan kejutan untuk putri bungsunya, berdiri di depan keluarga dengan senyum lebar. Hari ini kita merayakan bukan hanya ulang tahun Lila, tetapi juga perjalanan hidup kita sebagai keluarga. Kita telah melewati banyak hal, dan kini saatnya kita terus maju bersama. Sari melihat anak-anaknya. Wajah mereka penuh kebahagiaan. Kalian semua adalah kebanggaan kami. Ingatlah, apa yang telah kita lalui adalah bagian dari perjalanan kita. Jangan pernah lupakan pentingnya cinta, kesetiaan, dan keberanian untuk menghadapi tantangan. Ucapnya, suaranya penuh haru. Di tengah perayaan, Sari memutuskan untuk menceritakan kisah hidupnya yang sebenarnya, tentang kutukan, pengorbanan, dan perjalanan yang telah dia lalui untuk melindungi keturunannya. Keluarga itu mendengarkan dengan seksama, tidak ada yang terlewatkan dari kisah Sari yang penuh makna. Setiap dari kita memiliki kekuatan untuk membuat pilihan yang baik. Kutukan yang pernah mengikat kita tidak lagi ada, tetapi kita harus selalu ingat untuk menjaga diri dari godaan, Sari menekankan. Setelah cerita berakhir, anak-anak Sari merasa terinspirasi. Raffi berkata, "Ibu, terima kasih telah berbagi kisah ini. Aku berjanji akan selalu mengingat apa yang telah kita lalui dan menjaga keluarga kita agar tetap kuat." Malam itu, mereka semua bersyukur atas kebersamaan yang mereka miliki. Tawa dan keceriaan menggema di seluruh rumah, menciptakan kenangan indah yang akan terus diingat. Waktu terus berlalu dan anak-anak Sari mulai menemukan jalannya masing-masing. Lila melanjutkan pendidikan di universitas, Raffi memulai karirnya di bidang yang dia cintai, dan Dika menemukan bakatnya dalam seni. Meskipun mereka sibuk dengan impian masing-masing, nilai-nilai yang diajarkan oleh Sari dan Hendra tetap terpatri dalam diri mereka. Beberapa tahun kemudian, saat Sari merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-25 dengan Hendra, mereka mengenang kembali perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Di tengah momen itu, Hendra menatap Sari dengan penuh cinta. "Aku tidak akan pernah bisa membayangkan hidup tanpa dirimu, Sari. Kau adalah segalanya bagiku." Sari tersenyum, mengingat semua pengorbanan yang telah dilakukan demi keluarga. "Kita telah melewati begitu banyak hal, Mas. Aku berterima kasih kepada Tuhan karena memberi kita kesempatan kedua." Dalam momen yang penuh haru itu, mereka berdua berjanji untuk terus saling mencintai, melindungi, dan mendukung satu sama lain dalam setiap langkah hidup. Mereka menyadari bahwa cinta yang tulus adalah warisan terindah yang dapat mereka berikan kepada anak-anak mereka. Hari-hari berlalu, dan Sari tetap menjadi panutan bagi keluarganya. Setiap kali anak-anaknya menghadapi tantangan, mereka selalu kembali ke pelajaran hidup yang telah diajarkan oleh Sari dan Hendra. Mereka belajar untuk menghadapi kesulitan dengan keberanian dan menjaga nilai-nilai yang telah dibentuk dalam keluarga. Di suatu malam, Sari duduk di beranda rumah, merenung tentang semua yang telah terjadi. Dia merasakan kebahagiaan yang mendalam, menyadari bahwa meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan kesakitan, pengorbanan, dan perjuangan, dia berhasil menciptakan kehidupan yang penuh cinta dan kebahagiaan bagi keluarganya. Ketika melihat bintang-bintang di langit, Sari berdoa agar keturunannya selalu dilindungi dari segala kutukan dan godaan. Dia percaya bahwa dengan cinta dan komitmen, mereka bisa menjalani hidup yang lebih baik, selamanya terlepas dari masa lalu yang kelam. Di akhir kisah ini, Sari dan Hendra tidak hanya berhasil menghapus kutukan yang menghantui keluarga mereka, tetapi juga meninggalkan warisan cinta yang abadi. Mereka tahu bahwa cinta, keluarga, dan nilai-nilai yang kuat adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Dan dengan itu, mereka siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Akhirnya, perjalanan Sari dan Hendra mengajarkan kita bahwa kecantikan yang tampak dari luar tidak selalu berarti kebahagiaan. Di balik pesona dan kesuksesan seringkali tersembunyi rahasia kelam yang bisa menghancurkan. Dengan tekad dan cinta yang tulus, mereka berhasil menghadapi kutukan yang telah menghantui keturunan mereka, membuktikan bahwa kekuatan cinta dan komitmen keluarga bisa mengatasi segala rintangan. Kisah ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga nilai-nilai yang kita pegang dalam hidup.
Setiap keputusan yang kita buat, setiap langkah yang kita ambil, memiliki konsekuensi yang bisa mempengaruhi tidak hanya diri kita, tetapi juga generasi mendatang. Kita harus ingat untuk tidak terjebak dalam godaan duniawi yang dapat menjauhkan kita dari kebahagiaan sejati. Sebagai penutup, ingatlah bahwa warisan terindah yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita adalah cinta, integritas, dan pelajaran berharga dari pengalaman hidup kita. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik, bebas dari kutukan dan kesalahan masa lalu, dan tetap bersatu dalam cinta keluarga yang abadi. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetaplah bijak dalam setiap langkah hidup Anda.